Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Bagaimana kabar? Saya di mana yuk? Ya benar, Museum Probolinggo. Namun kita tetap muter-muter di Majapahit. Majapahit mempunyai tokoh juga yang berasal dari Probolinggo, namanya Rakuti. Kebanyakan pemimpin atau raja, presiden biasanya keturunan orang-orang besar. Kalau di Indonesia namanya darah biru. Namun ada beberapa tokoh yang menjadi pemimpin besar dari kalangan kasta yang paling rendah, seperti Raja Karna itu adalah tokoh di kisah Mahabharata yang awalnya ia adalah anak seorang kusir. Selain Karna ada juga Kenarok, anak petani yang mampu memimpin Kadipaten Tumapel hingga menjadi kerajaan Singosari. Di masa sekarang juga ada Presiden kita Jokowi, tukang kayu dan menjadi presiden. Nah, bagaimana dengan Rakuti yang menjadi raja berasal dari Probolinggo? Yuk kita lanjut. Kuti adalah seorang pemuda yang berasal dari Probolinggo, tepatnya di daerah Pajarakan. Ia merantau ke Kota Raja Majapahit, mendaftar menjadi prajurit. Karena kemampuannya, ia diangkat menjadi Dharma Putra. Dalam kitab Pararaton, Dharma Putra itu adalah pegawai istimewa kalau sekarang. Dharma Putra ada 7 orang. Nanti dia bergelar rakyat yang dipanggil menjadi Ra. Ada Rakuti, Raudeng, Rayuyu, Rabanya, Ratanca, Rabangsa. Nah, mereka diangkat oleh raja pertama, yaitu Prabu Wijaya. Rakuti dan kawan-kawan ingin memberontak terhadap Majapahit disebabkan mau menghentikan Patih Halayuda, seorang patih yang meraih gelar patihnya dengan cara memfitnah para punggawa yang ada di Majapahit sehingga terbunuh. Yang kedua, Rakuti ingin menjadi raja karena raja pada masa itu raja yang lemah dan jahat. Dalam kitab Pararaton disebut sebagai Kalagemet. Pemberontakan Rakuti berhasil. Rakuti dan kawan-kawan bisa menguasai kota raja, bahkan bisa menguasai istana raja. Namun istana sudah kosong sebab raja dan keluarga sudah diungsikan oleh seorang pimpinan Bayangkari, yaitu Empuh Mada. Mereka diungsikan ke desa Bedender. Nah, ketika raja sudah dianggap aman di daerah Bedender, Empuh Mada kembali ke kota raja. Ia menyusun siasat agar Majapahit bisa direbut kembali dari tangan Rakuti. Yang pertama kali yang ia lakukan adalah ia bertamu di rumah salah satu petinggi Majapahit, yang kebetulan di situ para petinggi Majapahit berkumpul di dalam rumah itu. Empuh Mada menyampaikan
raja sudah wafat. Permaisuri dan keluarga semuanya kocar-kacir. Dengan nada sedih, ia menyampaikan bertujuan ingin memancing apa reaksi yang ia dapatkan daripada petinggi Majapahit itu. Apakah mereka masih setia terhadap Raja Jayanegara atau bahkan sebaliknya mereka sudah mendukung Rakuti. Setelah lama berbincang-bincang dengan para petinggi Majapahit itu, Empu Mada menyimpulkan bahwa mereka masih setia terhadap Prabu Jayanegara. Sehingga Empu Mada menyampaikan hal yang sebenarnya. Raja dan keluarga masih dalam keadaan selamat, namun tempatnya dirahasiakan oleh Empu Mada. Yang jelas, ketika Keraton Majapahit sudah kosong, Empu Mada berjanji akan mengembalikan raja dan keluarga. Singkat cerita, Empu Mada dan kawan-kawan menyusun kekuatan untuk merebut kembali kerajaan Majapahit, dan mereka pun berhasil, sehingga Rakuti meninggal di istana kerajaan Majapahit. Alhamdulillah sudah selesai sejarah perjalanan pemuda Probolinggo yang ingin mencapai cita-citanya dan berhasil menjadi Raja Majapahit. Dari kisah ini dapat kita petik dua pelajaran. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan. Yang kedua, tujuan yang kita raih jalankan dengan benar. Cukup, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.